Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak kami dosen Haji Gus Nurul yang saya muliakan, dan juga teman-teman di kampus Universitas Islam Negeri Gus Dur Pekalongan yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini saya akan menvideokan tentang dua materi. Materi yang pertama adalah tentang pendidikan Islam adalah menjadi kewajiban agama. Kemudian materi yang kedua adalah tentang tujuan pendidikan Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang pendidikan Islam adalah kewajiban agama. Itu dikarenakan adanya beberapa alasan, adanya beberapa manfaat dari pendidikan itu sendiri, sehingga di dalam Islam itu sangat ditekankan atau diharuskan untuk belajar. Di sini diriwayatkan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, la tajlisu inda kulli alimin. Janganlah kalian duduk di sebelah setiap orang yang berilmu, illalladzi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi, kecuali orang yang berilmu tersebut itu selalu mengajak kepada kalian dari 5 perkara yang tidak baik untuk menjadi 5 perkara yang baik. Ini adalah pentingnya pendidikan di dalam Islam. Yang pertama adalah minasyaki ilal yaqini. Minasyaki ilal yaqini. Jadi orang yang berilmu tersebut itu menjadi panutan ataupun menjadi pemimpin, pengarah pada para siswanya, para muridnya, agar mereka menjadi lebih kuat lagi keyakinannya, yang dari keraguan itu mereka menjadi yakin. Yang tadinya ragu akan agama Islam, akhirnya orang yang berilmu ini yakin akan agama Islam. Wa minat takaburi ilat tawadu'i. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan, yaitu jika seorang yang berilmu tersebut itu menjadikan para siswanya yang
sebelum-sebelumnya ini orang yang sombong, orang yang takabur, akhirnya mereka menjadi orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Wa minal adawati ilan nasihati. Yang nomor 3, pentingnya agama, pentingnya pendidikan di dalam Islam, karena ilmu atau pendidikan itu bisa menjadikan para siswa yang dulunya sering bermusuhan, akhirnya mereka menjadi orang yang tidak bermusuhan, atau an-nasihah maknanya adalah iradatul khair, yaitu mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Kemudian yang keempat, wa minariyai ilal ikhlasi, yaitu seorang yang berilmu ataupun pengajar itu bisa menjadikan para siswanya, para murid-muridnya yang dulunya gemar riya atau pamer, akhirnya mereka ini menjadi orang yang ikhlas dalam setiap kebaikannya, dalam setiap amal solehnya dia ikhlas. Wa minar raghbati ila zuhdi. Dan yang terakhir, pentingnya pendidikan di dalam Islam itu karena pendidikan itu bisa menjadikan para siswa, para murid yang dulunya itu senang dengan keduniaan, dan mereka tidak menyukai akhirat, akhirnya mereka menjadi orang yang zuhud, yaitu orang-orang yang tidak hanya mementingkan urusan dunia saja, bahkan mereka menfokuskan hanya untuk akhirat, meskipun apa yang mereka kerjakan ini bentuknya adalah kegiatan-kegiatan atau amaliyah duniawi, tapi mereka diniatkan untuk akhirat. Ini adalah lima dari pentingnya atau urgensinya pendidikan di dalam Islam. Kemudian untuk tujuan pendidikan di dalam Islam sendiri itu di sini dikatakan bahwasanya manfaat dari pendidikan atau belajar itu salah satunya adalah menjadi dihapuskannya dosa-dosa. Ini sangat penting ya. Jadi yang namanya menghapus dosa itu tidak hanya dengan cara istighfar ya, ataupun tidak hanya dengan membaca surat Yasin dan juga amaliyah yang lain, tapi belajar pun itu bisa menjadi sarana ataupun cara menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man ahabba an yandura ila utaqa minan nari falyandur ilal muta'allimin.
Barang siapa menyukai ataupun senang untuk melihat orang-orang yang telah dimerdekakan dari Allah, orang-orang yang telah dibebaskan dari Allah, minan nari, dari api neraka, falyandur ilal muta'allimin, maka hendaklah mereka melihat kepada orang-orang yang sedang belajar, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ini jelas bahwasanya al-muta'alim ini dosa-dosanya itu diampunkan ya, meskipun mereka sendiri tidak mengucapkan istighfar. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alimi illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin. Oleh karena itu demi Tuhan, di mana jiwa Nabi Muhammad ini berada di tangannya ya, karena jiwa Nabi Muhammad atau ruhnya Nabi Muhammad itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja dia bisa mengambilnya ya, ataupun meninggal. Tidak ada seseorang pun dari orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu yakhtalifu ila babil alimi, dia bolak-balik, pulang pergi menuju ke pintunya atau rumahnya seseorang yang berilmu. Illa kataballahu lahu bikulli harfin, kecuali nanti di Allah akan menulis setiap satu huruf yang telah dia hafal atau yang telah dia ketahui, wa bikulli qadamin, dan setiap satu telapak kaki yang dia langkahkan, ibadata sanatin, yaitu akan ditulis seperti dia melakukan ibadah selama 1 tahun. Wa bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannati, dan Allah nanti akan membangun untuknya di surga dengan setiap satu langkah kaki, yaitu 1 kota. Setiap 1 kaki akan dibangunkan 1 kota di surga. Wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu, dan ketika dia berjalan kaki di atas tanah, maka tanah ini akan memintakan istighfar atau memintakan diampuni dosa-dosanya. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu, dan ketika waktu sore ataupun waktu pagi dia dalam keadaan maghfuran lahu, yaitu dosa-dosanya diampuni ataupun ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidat lahul malaikah, dan malaikat ini yang menjadi saksi bahwasanya dia telah menuntut ilmu. Wa yaquluna haula'i utaqaullahi minan nari, dan para malaikat ini berkata mereka adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini adalah salah satu tujuan pendidikan di dalam Islam, itu adalah untuk menghapus dosa-dosa dari para siswa atau dari para murid yang sedang melaksanakan menuntut ilmu. Kedua hadis ini saya ambil dari kitab
Tanbihul Ghafilin cetakan Toha Putra dan ditulis oleh Imam As-Samarqandi, Imam Nasr As-Samarqandi, babun fi fadlil ilmi, yaitu bab tentang keutamaan ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah pembacaan hadis, mohon maaf dan bisa dikoreksi dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 154 dan juga halaman 157. Itu bisa dikoreksi hadis-hadis saya. Terima kasih Bapak dosen yang saya hormati. Mohon maaf bila ada salah-salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.